بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون ودبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار إلى يوم المحشر. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: marilah dalam kesempatan kali ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Hidayatullah dalam rangka kita menambah keimanan kita dengan menambah ilmu agama. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis taklim rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doanya Nabi dan menyempurnakan akan dia dengan firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinyatakan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik penciptaan, Sidin juga selalu berdoa, Allahumma hassin khalqi wa khulqi. Ya Allah, ya Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan para rakyatku. Bahwasanya Allah sudah menciptakan Rasulullah itu sebaik-baik makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu ya Rasulullah paling bagus akhlak, paling agung akhlak. Tapi Rasulullah selalu berdoa meminta kepada Allah supaya dibaikkan akhlaknya, sebaikkan penciptaannya. Rasulullah itu sudah sempurna. Nabi Yusuf dikisahkan bahwa tak binian jarinya karena kaum bumasan Yusuf. Rasulullah itu lebih daripada itu. Tapi kadang ditimbulkan ketampanan Rasulullah. Yang ditunjukkan adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni baikkan olehmu jatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadah. Jadi zahir ini meminta supaya bagus ke ibadah. Itu maksudnya jahir itu bagus. Nang jahir kawa melaksanakan salat, kawa melaksanakan perintah Allah, kawa bermajelis ilmu, kawa melaksanakan kebaikan. Karena kebaikan itu banyak. Di dalam kitab disebutkan bahwa itu kebaikan itu rangkaian nafas makhluk. Banyak mana kebaikannya itu? Membuang sampah sebuting, membuat ke dalam sampah kebaikan. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim bahwasanya membiarkan tarkul umamata 'alal baiti turisul baqra. Membiarkan sampah di dalam rumah itu mewarisi fakir. Jadi kita ambil berisi rumah kebaikan, mewarisi kaya. Namunnya hendak sugih ujisidin berisi pina itu artinya halaman bersih, bagus, mewarisi sugih. Nah, jahirnya baik untuk kebaikan, banyak kebaikan. Nah itu yang dipinta Rasulullah. Namunnya misalnya zahirnya emas, tampan, sempurna, tapi kada kawa beribadah lawan Tuhan, kada ada artinya. Jadi meminta supaya bagus zahir dan batin, nang meminta hasil khalqi, penciptaan itu bagus supaya kawa beribadah, kawa melaksanakan kebaikan. Nah itu minta maksudnya akhlak supaya bagus zahir ini, kawa melaksanakan kebaikan maksudnya. Kawa menolongi orang, kawa berpandir dengan baik, kawa kada menyakiti orang. Pandir ini kada menyakiti orang. Namun yang pandir itu menyakiti orang, sakit hati orang, itu sama dengan meruntuh Ka'bah 70 kali.
sampai orang sakit hati karena pandirannya. Lamunnya bersedekah itu bagus, bersedekah bagus, tapi diiringi dengan ucapan yang ada baik, sakit hati orang. Memberi tapi muntung ada baik. Nah, ambil duit, kamu harus meminta hubungan memintaan ini. Nah, sudah memberi tapi muntungnya ada baik. Lebih baik, nah, mohon maaf, kada kawan beri kainanya lain kali namanya bagus kayak itu daripada memberi tapi disambati. Itu zahir artinya. Nah, bagus-bagus supaya nama minta hasil khalqi bagusakan penciptaanku untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan ibadah yang zahir. Puasa awak. Buat apa namanya misalnya bagus penciptaan, bunga serupa, tapi kada sembahyang, tapi kalau pun kada baik, tapi kada mengerjakan perintah Allah, percuma. Jadi meminta Rasulullah itu mencontohkan kita supaya bagus penciptaan. Dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadah yang batin. Nah, ini pula bukannya zahir aja tetapi batinnya juga. Namanya baik rupa, bagus penciptaan, tapi sombong, rasa bagus pada orang, kan ada artinya juga, percuma juga. Minta baik akan batin, sembahyang tapi batin tidak baik. Pada orang juga mengajar ibadah. Lalu Rasulullah meminta hasin khalqi wa khuluqi. Jadi kedua-duanya ini diperbaiki, zahirnya dibaiki, batinnya juga dibaiki. Nah, kayak itu. Supaya membawa ibadah itu batinnya ya juga. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doanya dengan menyempurnakan iakan dia dengan firman-Nya. Ud'uni astajib lakum. Artinya pinta olehmu akan dapat, doa niscaya aku perkenankan bagi kamu. Jadi ada sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ini doa dikabulkanlah. Ya Rasulullah, sebagian juga Allah itu di mana? Mendengar aja lah kami ini berdoa. Betapa ada orang Badawi, kayak apa kami ini? Tuhan itu di mana? Nah, lalu turun ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti dikabulkan. Nah, mengabulkan. Jadi kita berdoa itu pasti kabul, pasti distajab Tuhan. Tapi beda-beda. Ada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan langsung. Misalnya hilang sapidah, ya Allah dapat apaan ulun sapidah, ulun ngalibana kena ke masjid Tuhan ada sapidah. Sekalinya ada datang ke rumah sapidah, ada bertemu, alhamdulillah langsung Tuhan mengabulkan langsung. Ada juga hilang sapidah, ya Allah hilang sapidah ulun, nah kayak apa kawan apa ngalih benar ulun minta ya Allah lawas sebulan 2 bulan hanya dapat sapidah tadi. Ada sekalinya dibelikan orang di padang tagat itu ada sabidahnya. Ada juga doa ya Allah sapidah ulun hilang kada dapat, tapi kalau menukar namanya sabidahnya diganti sama Tuhan juga, tapi namanya Tuhan mengabulkan berbeda-beda. Ya Allah sapidah ulun hilang minta dapat apa ya mana nih? Nah, ada didapatkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu menyelamatkan inya. Seandainya sapidah itu kada hilang, niscaya inya tarabah, tertabrak orang mati. Jadi sapidah itu bagus dihilangkan supaya inya kada sapidah lagi, lalunya selamat. Selamatnya.
Kada sepida lagi. Iya juga. Ya Allah, sepeda ulun hilang, minta kembalikan. Kada diberi Tuhan. Ternyata ada orang menunjuki sepeda motor. Kada diganti Tuhan lawan sepeda, ada. Tapi ada orang memberi sepeda motor atau awam bakal sepeda motor. Saya juga. Nah. Ya Allah, hilang sepeda, ada kawan mana-mana, ada dapat kada sampai meninggal, sampai masuk surga. Ya Allah, apa itu? Ganjaran apa itu? Itu ganjaran doa ikam nang kada dikabulkan di dunia, itu ganjarannya. Umat cakanya aku tahu ganjaran doaku kada di mustajab di dunia ini kayak itu ganjarannya. Niscaya aku memohon sama Allah supaya doa orang itu jangan dikabulkan di dunia, di akhirat saja dapatnya. Hanya tahu sudah di akhirat, di dunia kada dapat, di akhirat dapatnya. Hanya tahu ya Allah, seandainya ulun tahu di dunia tu nah doa ulun kada dikabulkan, hanya di akhirat dikabulkan. Saya ulun meminta lawan Tuhan supaya jangan dikabulkan doa-doa ulun di dunia ini, biar aja kita di akhirat dapatnya. Nah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku kabulkan. Fi'il mudhari astajib lakum. Jadi Tuhan mengabulkan doa itu bermacam-macam, bermacam bagai. Cuma pasti kabul. Pasti kabul. Cuma nang kaya apa bagainya, nah itu nang kita ada tahu. Nang bagus sadan kita, Allah nang memberinya. Dan kata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma taqra'ul Qur'ana qultu bala qalat khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rawahu Muslim. Artinya aku masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku bertanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Aisyah, tiadakah engkau membaca Quran akan Quran? Jadi dia Aisyah, engkau membaca Quran lah. Maka aku berkata, iya, bahkan aku membaca Al-Quran. Aku membaca terus Al-Quran. Nah, jasa. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kayak apa perangai Rasulullah? Semua yang ada dalam Al-Quran itulah perangai Rasulullah, itulah akhlak Rasulullah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar. Lamunya akhlakul karimah aja itu di bawahnya lagi. Tapi kalau akhlakul azim, kada ada kawan yang lainnya, kada kawan menandinginya, kada ada sedikitnya. Khuluqul azim, akhlak yang besar. Dan kita ini kada ada akhlak khuluqul azim, kada kawan. Nang khuluqul azim, nang punya akhlak nang besar, nang agung Rasulullah aja. Kalau kita paling akhlakul karimah, yang mempunyai akhlak di atas segala-gala akhlak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihabarkan oleh Rasulullah, yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran. Jadi kan ada tandingannya akhlak Rasulullah. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran dengan firman-Nya. Jadi wayah ini orang menghinakan Islam atau merubah atau menggugah keimanan seseorang ini kada dari agamanya, tetapi sumber agamanya itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya kawin usia muda itu yang ini tuh digemburkan bahwa kawin usia muda itu pada baik. Kawin usia muda itu dihindari karena apa namanya menimbulkan banyak kerusakan dalam rumah tangga. Nah, lalu inya mempelesetakan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang mengawini Siti Aisyah saat muda. Nah, tetapi logika kita berpikir, kita bahari orang mama kita bahari itu kawin berapa tahun? Abah kita tamat istri kawinan. Ada nama baru main lagi kawin. Heboh lah. Biasa aja dah. Berapa puluh tahun yang lalu, 60-70 yang tahun lalu biasa aja kadada gemburnya ada biasa aja. Itu 80 tahun yang telah lalu. Bagaimana kita bicarakan 1000 tahun yang telah lalu? Orang aja ada ribut-ribut. Adalah pulang orang kafir memasalahkan Nabi Muhammad kawin muda itu sebabnya ini. Ada. Karena kawin muda dari situ ada masalah. Jadi kata kalau membandingkan masalah ini, masa yang akan datang, masa yang telah lalu 1000 tahun yang lalu. Jadi macam-macam ini orang hendak menganukan keimanan orang tuh, sehingga banyak orang pada ketujuh lawan Rasulullah karena Rasulullah mengawini usia muda. Jadi digembur-gembur akan bahwasanya kawin usia muda itu pada bagus. Jadi hukum kita pada bapak ada masalah. Hukum negara aja. Jadi kita kalau ada awam membandingkan, kada awam membayangkan 1000 tahun yang terlalu bahari kita mama kita, nini kita kawin dengan anu kada ada masalah. Nah, kada awam kita membandingkan saat wayah ini. Artinya kada ada rumah tangga yang selalu berantakan tuh air muda bahari kada ada, biasa aja. Jadi orang wayah ini menggoyahkan iman kita itu berbagai macam cara. Oleh karenanya itu, nang kita bekali kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu kita ilmu itu aja. Ilmu agama. Jadi orang mengguyahkan agama kita, hendak mengguyahkan iman kita, kada segi agamanya, segi syariatnya. Kada segi syariatnya, di segi sumbernya. Namanya kita mendengar ini, namanya kita mendengar kisahnya di dalam kitab ini nyaman kita. Ada kalau diapai gitu. Kayak apa orang mengguyang, tetap kita teguh dengan pendirian kita. Dengan syariat kita. Jangan hendak sekali-kali kita goyah dengan cintanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu adalah akhlaqul azim, sebaik-baik, seagung-agung akhlak. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, maafkan olehmu hai Muhammad akan kesalahan umatmu dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Jadi Rasulullah itu sudah lautan maaf. Tatkala Rasulullah SAW di Taif, datang Sidin ke Taif, dilempari orang dengan batu sampai berdarah-darah. Malaikat tuh sarik, malaikat turun, malaikat. Caranya kita tuh di situ juga melihat, pasti kita amuk. Rasulullah sampai kayak itu, amuk kita. Sampai malaikat tuh turun, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pinta lawan Tuhan, aku mengangkat gunung, aku hempas gunung itu, remik manusia bertahan. Malaikat sakit. Minta lawan Tuhan, nabian anak apa? Manusia yang menauki pian tuh, ulun angkat gunung pak timbay. Remeknya tuh Allah gunung kada bersisa lagi. Tapi Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk, karena sungguhnya mereka itu tidak tahu. Kayak apa? Pemaafnya Rasulullah itu kada kau dinilai-nilai, kada kau apa-apai. Kita tuh biasanya melihat kayak itu Rasulullah sampai berdarah, sampai ditawak-tawak kita itu, bah kita ada bertahan. Sampai malaikat tuh ada tahan, turun meminta sama Tuhan supaya ulun mengangkat gunung pun hampas gunungnya, selesai, habis. Tapi Rasulullah memaafkan, dimaafkan, sehingga ada orang yang melempari tahi onta, namun nyata-nyata orang hendak membunuh seorang, dimaafkan aja oleh dirinya sendiri. Tapi kalau agamanya, ada kau maaf, tidak ada maaf, tidak ada bicara maaf kalau agamanya. Tapi kalau dirinya dimaafkan aja. Sehingga di akhir-akhir umur itu Rasulullah SAW menyuapi orang kafir makan, nang menyambati Rasulullah, nang memfitnah Rasulullah, nang menghina Rasulullah di hadapan seorang, masih aja lagi menyuapi. Maka sudah menghina seorang, sudah menyambati seorang, tetap aja disuapi. Adalah kayak itu manusia, tahannya adalah ya Allah luar biasa. Khudhil afwa, maafkan mereka. Rasulullah itu bahrul wafa, artinya kesempurnaan luar biasa. Sehingga dalam Habib Ali itu Jasidin, aku menggambarkan akhlaknya Rasulullah itu, laut itu jadi tintanya, daun-daun di dunia ini jadi kertasnya, menulis akhlak Rasulullah, niscaya tidak cukup tulisannya itu. Saking bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Pemaafnya tuh Rasulullah SAW. Maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu. Luar biasa, Rasulullah itu pemaafnya. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan, dengan bil urfi, dengan adat istiadatnya di situ. Makanya Sunan, makanya Wali Songo datang sedang ke Indonesia ini kan, kadang ceramah, kadang menentang, kadang tapi dibujurakan, tapi dibelokkan ke Islam. Makanya wayang, orang Bali itu wayang ketujuh. Nah, sidin berwayang juga. Tapi wayangnya itu ada jagaunya, ada nang sakti, sakti. Kenapa jadi sakti? Karena mengucap dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga penonton banyak di keramaian melihat mana wayang tadi. Nah, bergemalan masuk Islam orang kayak itu. Nah, kayak kita di Banjar sini nah ya Allah nang mandi misalnya, mandi itu kada dari Islam, cuma kena acaranya tuh asalnya acara orang
baca yasinan, bayasinan, doa mandiri, bayasin berdoa selamat, makanan, bagus. Adat kita. Nang ulama kita mengaturnya supaya kada jauh, supaya Islam tuh dengan adat istiadat di tempatnya itu, tapi diislamakan. Orang ulama kita yang di Banjar. Nang kain kuning ya, kalau kain kuning mungkin ya apa kabar itu? Jadi kain kuning itu ini diandak di kuburan orang Mataram dari Hakan gitu. Mungkin apa kabar itu? Nah, jadi beragama Islam. Nah, jadi banyak orang Islam. Dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang jahil. Jangan dilawani orang jahil. Orang yang sedikit ilmu jangan dilayani. Nang kaya guru bahari, ya Allah menasihati kita. Ada orang yang menyambati kita, ada orang memusuhi kita, jangan dilayani. Nah, kayak itu aja. Itu daripada akhlak Rasulullah tuh lebih daripada itu lagi. Ada orang menyambati, ada orang memusuhi, ada orang macam-macam. Fa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah daripada orang yang jahil. Orang menyambati, orang memusuhi, orang macam-macam. Kada di sini. Nah, kayak itu lagi Rasulullah mempunyai banyak orang yang menyariki, banyak orang yang bahkan ada hendak yang membunuh. Tapi ujar Allah jangan dilayani, kada ada manfaatnya. Kayak itu juga orang yang ada ilmu. Di dalam disebutkan man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya maka banyaknya menentangnya. Menentang. Orang yang sedikit ilmu tuh banyaknya menentang orang yang ilmu. Kenapa jadi kayak ini? Baik itu sini. Jangan dilayani. Kenapa? Karena sedikit ilmunya, jahilnya. Jangan dilayani. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Fa'arid 'anil jahilin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan sabarlah olehmu ya Muhammad akan barang yang mendapat akan dikau kesakitan. Bahwasanya yang demikian itu setengah dari pekerjaan yang dicita-cita. Sabarnya Rasulullah SAW itu di atas puncak yang luar biasa. Kesabaran sini. Kenapa? Karena orang yang dicintai Allah itu banyak balanya, banyak cobaannya. Jadi Rasulullah yang paling banyak cobaan itu adalah para anbiya, para ulama, para amsal. Jadi yang paling banyak cobaan itu Rasulullah, nabi-nabi Allah, Rasul-Rasulullah, ulama, para wali-wali Allah Ta'ala itu banyak ujian dan cobaannya. Kabar kata. Jadi sabar itu sabar dengan perintah Allah. Buktinya kita subuh bangun mata ngantuk, sabar karena perintah Allah bangun. Sabar atas meninggalkan kenyamanan. Sabar atas larangan Allah. Hendak ini kita hendak juga, tapi karena dilarang Allah, sabar. Jangan dilakukan ini. Jangan. Sabar atas perintah Allah. Nang kaya
Ibrahim menyembelih anak Ismail. Nah kayak apa? Orang tua diperintahkan Allah menyembelih anak. Kayak apa sabarnya Ibrahim itu? Karena kamu bayangkan kita sabarnya. Karena itu perintah Allah. Walaupun kayak apa? Anak seorang seiko-seikungannya. Tapi karena itu perintah Allah, jauh lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya gitu. Sabar ya, karena itu perintah Allah dilaksanakan. Sabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga. Dan lagi firman Allah taala, "Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika liman aziman umur." Walaman sabar wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Artinya, dan sungguhnya seorang yang sabar dan mengampuni akan kesalahan manusia itu, bahwasanya adalah yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Jadi kita sabar atas perintah Allah itu adalah ujar di sini adalah cita-cita sabar. Sabar atas perintah, sabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas musibah itu juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa kita itu kecuali adalah kifarat dosa, sehingga kita kesusuban sedikit pun atau kesipak batu sedikit pun itu adalah penghapus dosa. Kita garing sabar, kita dapat musibah sabar, itu pun adalah kifarat dosa. Lamunnya kada berdosa nang kaya Rasulullah, nang kaya wali-wali Allah taala banyak sedin cobaannya. Sabar itu adalah meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dicita-citakan oleh mereka, nang naik derajatnya tuh, nang itu nang dicita-citakan oleh para wali, oleh para anbiya. Dan lagi firman Allah taala, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia dan ampuni akan dia, karena bahwasanya Allah taala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Minta maaf, orang minta maaf, kita maafi. Lamunya ada orang yang minta ampun, kita ampuni. Jadi ada orang yang kadang memaafkan, maka itu adalah orang lebih jahat daripada Fir'aun. Kadang mau memaafkan, aku minta maaf nanti, biar kadang aku memaafkan nikah. 7 turunan kadang mau memaafkan, itu lebih jahat daripada Fir'aun. Ada mendahkan lagi lebih jahat daripada iblis dan Fir'aun. Pada mau maafkan, padahal Allah SWT menyuruh maafkan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketujuh orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Dan firman Allah taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya bahwasanya Allah taala menyuruh dengan berbuat adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nah, hafid rajin hendak habis saja membaca ini.
Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat kebaikan dan berbuat adil, dan menyuruh memberi kebajikan akan yang mempunyai kerabat, yang hampir, dan menegahkan daripada kejahatan dan daripada pekerjaan yang mungkar dan yang zalim. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi kita disuruh untuk mencegah daripada kemungkaran. Ya semalam dan kita beberapa kali pertemuan untuk mencegah daripada kemungkaran nang awak kita tadi, mencegah daripada pekerjaan yang mungkar. Ada semalam sudah kita bicarakan nang kawa kita bisa mencegahnya. Tapi lamunnya kada kawa dianggap kita ni kada mampu, maka ada wajib kita mencegahnya daripada kemungkaran orang yang zalim itu tadi. Jadi kita nyaman ada sandarannya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mendengar, berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertanya masukkan Allah ke dalam surga-Nya Allah Ihsan.